Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Prasetyo. Di sini saya akan melakukan praktek hands-on mengenai lab 4.2.3 design prototype of AI application. Nah, objeknya yang pertama yaitu consider an IoT application with AI atau ML teknologi. Yang kedua, design computers required of or an IoT application with AI atau ML teknologi. Ketiga, describe the forecast and operation for the IoT application with flowchart. Nah, skenario-nya with IoT device and IoT network getting popular, teknologi for IoT device are also improve. Nah, di sini Andre. Nah, ini sekarang yang dibutuhkan itu device dan internet akses. Nah, yang pertama ini consider an IoT application with AI and dan ML teknologi. Nah, ini fitur dan fungsinya itu yang diinginkan untuk perangkatnya ini apa aja? Nah, fiturnya itu untuk mengukur suhu dan kelembapan secara real time, terus mempelajari preferensi pengguna secara otomatis, lalu menyesuaikan suhu ruangan secara dinamis, mendeteksi apakah pengguna berada di rumah dengan sensor gerak dan atau lokasi ponsel, lalu menyediakan kontrol gerak secara jauh via aplikasi, terus memprediksi pola pengguna energi dan menghemat listrik untuk menghemat listrik. Terus mengintegrasikan data cuaca dari internet, mematikan jadwal otomatis berdasarkan waktu atau hari, memberikan notifikasi saat anomali suhu terjadi. Nah, anomali suhu terjadi ini contohnya kayak suhunya dia naik. Nah, itu suhunya naik jadi panas gitu, gerah. Nah, itu dia memunculkan notifikasi. Terus kompatibel dengan sistem smart home lainnya seperti Google Home. Lanjut, pertanyaan kedua, list the factor the my influence the properties the temper. Nah, itu jawabannya itu suhu aktual ruangan. Nah, terus tingkat kelembapan, kecepatan angin yang lewat dari ventilasi, terus aktivitas fisik penghuni, jumlah orang dalam ruangan itu mempengaruhi, lalu jenis pakaian yang dikenakan. Jenis pakaiannya misal orangnya dia pakai baju yang tipis. Nah, pakai tipis dia kalau pakai tipis dia nggak gerah. Misal kalau dia pakai baju yang udah tebel, double-double kayak ini dia jadi tidak nyaman, jadi gerah. Lalu paparan sinar matahari langsung. Dia kalau kena paparan sinar matahari langsung dia otomatis suhu tuh kayak langsung otomatis naik karena ya kena paparan. Selanjutnya waktu. Waktu itu kayak siang. Siang tuh kan otomatis suhunya tuh panas, naik dia. Kalau malam biasanya dingin. Gitu. Selanjutnya list the way the smart device can get information about those factor. Nah, faktor-faktornya nih yang pertama nih suhu eh, eh sensornya ini sensor suhu dan kelembapan untuk mengukur kondisi lingkungan. Yang kedua, sensor gerak untuk mendeteksi kehadiran dan aktivitas yang ada di rumah. Terus yang ketiga, sensor cahaya untuk mengetahui paparan matahari. Yang selanjutnya sensor jam internal untuk jam internal itu waktu internet untuk mengetahui waktu. Selanjutnya koneksi internet. Selanjutnya, data dari ponsel pengguna seperti lokasi dan kalender. Kalender atau jam. Nah, kamera thermal itu opsional sih untuk mendeteksi suhu tubuh kita. Misal kalau
kita suhu ruangannya dingin, nah terus suhu tubuh kita panas, nah dia menyesuaikan. Terus sensor tekanan CO2 untuk mendeteksi kalau banyak orang dia pengapnya itu seberapa gitu. Lanjut ke part 2, design components required or an IoT application with AI and ML technology. Nah, ini pertanyaannya eh, apa saja kunci pertama. What of the key component smart control? Nah, di sini komponen utamanya tuh ada sensor suhu dan kelembapan. Yang kedua modul WiFi atau Bluetooth untuk konektivitas. Yang ketiga prosesor atau MCU untuk menjalankan logika lokal. Nah, yang keempat itu ada cloud 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 AI atau ML engine untuk pembelajaran dan prediksi. Selanjutnya antarmuka atau UI, aplikasi sebuah aplikasi atau web. Selanjutnya itu ada eh, aktuator atau relay. Nah, itu untuk mengontrol sistem pendingin atau pemanas. Habis itu ada power supply itu untuk dayanya. Selanjutnya yang terakhir ada memori internal untuk menyimpan data secara lokal. Selanjutnya list the process and option the smart control. Nah, ini eh, proses dan operasinya. Nah, itu prosesnya itu ada sensor membaca suhu dan kelembapan pada ruangan saat ini. Nah, terus sistem itu mengecek keberadaan pengguna, ada nggak orangnya. Terus data kalau nggak ada orang ya nggak aktif dia. Data dikirim ke sistem AI atau ML, ML untuk dianalisis. Selanjutnya sistem mengevaluasi pola dan menentukan tindakan. Nah, tindakannya harus ngapain kalau ada orang, kalau nggak ada orang. Nah, selanjutnya aktuator menyesuaikan sesuai pemanas atau AC. Nah, dia menyesuaikan. Data disimpan sebagai pengalaman untuk pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya pengguna dapat melihat dan mengontrol perangkat dari aplikasi. Kita bisa meremotnya dari aplikasi. Bagian part 3 disable of the application with of flowchart. Nah, di sini kita menggambar flowchartnya. Kita masuk ke Pine. Oke. Di sini kita buat ini sensor. Ini mulailah start. Dah. Nah, terus kita buat di sini sensor. Habis Oke, jadi kita buat sensor S S aja ya. S kita ketikkan sensor. Sensor suhu maupun kelembapan jadi satu. Nah, terus habis itu sensor gerak juga masuk. Nah, terus habis itu kirim. Nah, sudah datanya tuh dikirim ke AI atau eh, ke cloud. Ini kita ketik, kita tambahkan cloud aja. Cloud. Nah, cloud AI atau ML. Nah, selanjutnya data ini dianalisis di dalam cloud ini. Dianalisis, lalu dikirim ke termostat. Nah, dari kirim ke termostat, terus data ini disimpan sebagai dikirim ke termostat. Termostat. Ini kita tambahkan termostat.
termostat. Nah, udah termostat, lalu kita tambahkan disimpan di memori. Kita tambah di sini, kita buat aja memori. Kita tambah ini memori, memori. Nah, itu flowchartnya. Jadi dari start kita masuk ke sensor. Nah, sensor ini ada sensor suhu dan kelembapan. Nah, sensor gerak juga ada. Terus kita dari sensor ini kirim ke cloud. Kirim cloud, terus dia dianalisis, terus masuk ke thermostat ini. Lalu dia dieksekusi di dalam sini, terus masuk ke memori untuk disimpan sebagai pembelajaran. Selesai. Terus selanjutnya kita silang aja. Terus udah siap. Selanjutnya flowchart yang kedua. Kita buat lagi kita masuk ke mulai lagi. Kita masuk ketik aja mulai kayak tadi, sama mulai atau start. Nah, terus yang kedua ini kita tambahkan sensor aktif untuk membaca suhu. Sensor membaca suhu. Membaca suhu. Lalu kita tambahkan lagi. Ini kita tambahkan lagi. Ini suhunya ideal apa enggak? Suhunya ideal apa enggak? Kalau ideal, dipencet ya. Iya, kalau enggak, tidak. Tidak. Nah, lalu kalau iya tuh dia aktifkan AC. Kita buat AC. Nah, kalau dia mengaktifkan AC berarti iya, suhunya tidak ideal. Nah, terus periksa kembali setiap menit. Di sini dia ada pemeriksaan. Pemeriksaan tiap menit. Suhunya bagaimana? Pemeriksaan tiap menit. Nah, udah. Lalu ya udah selesai. Finish. Selesai. Nah, sudah. Lanjut ke refleksi. Nah, which component provide brain power. Nah, ini komponen yang menjadi otak dari sistem pembelajaran ini. Penyesuaian otomatisnya apa? Komponennya ada AI atau ML engine, baik berbasis cloud maupun tertanam lokal. Nah, bertindak sebagai otak atau brain. Nah, sistem komponen ini menganalisis data historis mengenai pola dan membuat keputusan prediktif. Selanjutnya, can you think a device that learn over time? Nah, sebutkan contoh perangkat IoT lain yang bisa belajar mengikat seiring waktu. Contohnya ada smart lighting system. Nah, belajar kebiasaan percayaan dari pengguna. Misal dia kalau pagi mati, nah terus kalau malam nih, misal jam 7 sampai jam 10 dia terang. Terus kalau udah lewat jam 10 dia redup. Kenapa dia penggunanya mau istirahat. Nah, bisa redup, bisa dia mati. Dia bisa disesuaikan dengan penggunanya kayak mana. Terus bisa satu lagi, smart irrigation system, menyiram tanaman berdasarkan kelembapan tanah dan cuaca. Oke, penjelasan dari saya, lab 4.2.3. Sekiranya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.